Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Nugraha dan nama saya Cilestari. Kita dari kelas P1A akan mereview film Wonder 2017 dan mengaitkan film Wonder dengan materi perkembangan anak. Bagian pertama kita akan mereview film Wondernya terlebih dahulu. Film Wonder berawal dari seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang bernama Agus Pulmenagi atau biasa dipanggil Agi. Agi tinggal di Brooklyn bersama orang tuanya, kakak perempuannya yang bernama Olivia, dan anjingnya yang bernama Daisy. Agi dilahirkan dengan kelainan bentuk wajah medis langka, yaitu isostosis mandibulofasial, dan telah menjalani 27 operasi untuk melihat, mencium, berbicara, dan mendengar. Agi sebelumnya homeschooling, tetapi setelah beranjak kelas 5, orang tuanya mendaftarkan Agi ke sekolah pada umumnya. Sebelum memulai sekolah, Agi bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Mr. Tusman. Kepala sekolah menyuruh 3 siswa yang bernama Jack Will, Julian, dan Charlotte untuk berkeliling memperkenalkan sekolah dengan Agi. Ketika sekolah dimulai, Agi menerima tatapan dan lelucon dari teman-teman sekelasnya. Awalnya, Agi dikucilkan oleh hampir semua kelas, tetapi ia dapat berteman dengan seorang siswa yang bernama Jack, dan mereka semakin dekat ketika tahun ajaran sekolah berganti. Ketika Halloween, Agi mengenakan topeng dan kostum Ghostface. Ia berjalan keliling sekolah karena ia mengetahui bahwa ia tidak akan diejek saat menyamar. Saat ia berjalan melalui pintu kelasnya, ia mendengar Jack memberitahu Julian bahwa ia hanya berpura-pura berteman dengan Agi, dan Jack akan bunuh diri jika ia terlihat seperti Agi. Karena merasa tersinggung dan dikhianati oleh Jack, Agi memutuskan untuk keluar dari sekolahnya. Tetapi kakaknya Via membujuk Agi untuk tidak melakukan hal itu. Setelah beberapa hari pada jam istirahat, Agi biasanya selalu bersama Jack. Akan tetapi pada hari itu Agi hanya istirahat sendirian. Lalu ada seorang siswi bernama Summer menghampiri Agi. Ia bertanya mengapa Agi tidak bersama dengan Jack. Agi menceritakan semua kejadian kepada Summer dan ia meminta Summer untuk merahasiakan hal ini. Ketika Jack memperhatikan bahwa Agi telah menjauh darinya, Jack bertanya pada Summer, mengapa Agi menjauhinya? Tetapi Summer hanya mengatakan Ghostface untuk memberi sebuah petunjuk. Awalnya Jack percaya bahwa Agi hanya menghindarinya tanpa alasan dan menjauhkannya sebagai pembalasan. Tapi kemudian Jack menyadari bahwa Agi mengenakan kostum Ghostface dan dengan demikian Agi telah mendengar semua yang Jack katakan kepada Julian. Saat di kelas sains, Agi dan Jack ditugaskan sebagai rekan dalam sebuah proyek. Ketika Julian bertanya kepada guru apakah ia bisa menjadi rekan Jack, Jack menolak. Namun, kemudian ketika Julian memanggil Agi dengan sebutan orang aneh di lorong sekolah, Jack marah dan memukul wajah Julian. Perkelahian antara Jack dan Julian terjadi dan guru melerai mereka. Mengetahui bahwa Julian kemungkinan akan membuat mereka berdua dalam masalah karena Agi, Jack menolak memberitahu Mr. Tusman apa yang terjadi dan alasannya. Lalu akhirnya Jack diskor selama 2 hari atas tindakannya. Menyesal tentang apa yang Jack katakan pada Julian, akhirnya Jack meminta maaf kepada Agi dan keduanya berdamai. Ketika sekolah mengadakan wisata ke cagar alam, pada saat itu Agi dan Jack didatangi dan diancam oleh sekelompok siswa kelas 7 dari sekolah lain. Beberapa teman Julian datang untuk menolong mereka. Setelah kembali ke sekolah, Agi lebih diterima oleh teman-teman sekelasnya, termasuk sebagian besar mantan teman-teman Julian. Pada akhir tahun saat upacara wisuda, Mr. Tusman mengumumkan bahwa Agi telah dipilih untuk menerima medali Henry Ward Beecher, yang artinya menghormati siswa yang terkenal atau patut dicontoh di wilayah tertentu sepanjang tahun ajaran. Lalu Agi naik ke atas panggung dan ia mendapat tepuk tangan meriah dari semua orang. Bagian kedua, kita akan mengaitkan film Wonder dengan materi perkembangan anak. Yang pertama, di dalam film ini dijelaskan bahwa Agi menderita disostosis mandibulofasial atau sindrom Treacher-Collins. Penyakit ini merupakan suatu kondisi medis yang sebetulnya jarang ditemukan. Penyakit ini mempengaruhi pertumbuhan tulang dan jaringan lainnya pada wajah, sehingga menyebabkan kelainan pada kepala, wajah, dan telinga. Penyakit ini disebabkan oleh adanya mutasi genetik, tepatnya pada gen TCOF1, TOLR1D, dan TOLR1C.
Ketika gen ini memegang peran penting dalam membentuk dan perkembangan jaringan tulang serta otot wajah. Karena terjadi mutasi, fungsi dari ketiga gen ini menjadi abnormal dan berujung pada munculnya penyakit ini sebab perubahan atau mutasi pada salah satu gen ini memicu terjadinya kematian sel dan jaringan tulang serta otot. Yang kedua, di dalam film ini juga ada scene di mana Summer menghampirin Agi saat Agi sendiri. Nah, tindakan Summer merupakan perilaku memahami orang lain. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, anak-anak menunjukkan peningkatan dalam pengambilan perspektif atau perspektif taking, yaitu kemampuan untuk mengasumsikan perspektif orang lain serta memahami pikiran dan perasaannya. Summer memahami bagaimana apa yang terjadi pada Agi dan bersimpati dengannya. Dengan demikian, akhirnya Summer menjadi teman dekat. Yang ketiga, peran Agi termasuk ke dalam status kawan sebaya, yaitu anak yang diabaikan atau neglected children, yaitu jarang dipilih sebagai sahabat, namun bukan karena tidak disukai oleh kawan sebayanya. Banyak teman yang tidak suka dengan Agi karena wajahnya tidak seperti kondisi wajah yang biasanya. Dengan demikian, teman-temannya tidak mau berteman dengan Agi. Peran Jack, Will, dan Summer termasuk ke dalam status kawan sebaya, yaitu anak yang populer atau popular children, yaitu seringkali dipilih sebagai sahabat dan jarang tidak disukai oleh kawan sebayanya. Yang keempat, Agi sering mendapatkan bullying dari teman-temannya, terutama Julian yang sering mengejeknya sebagai julukan orang aneh. Bullying diartikan sebagai perilaku verbal atau fisik yang dimaksudkan untuk menyerang orang lain yang kurang kuat. Salah satu tipe bullying yang paling sering dilakukan adalah meremehkan penampilan atau perkataan. Berdasarkan studi perilaku bullying di antara para pemuda Amerika Serikat, ternyata para siswa laki-laki dan sekolah dasar adalah yang paling sering mengalami bullying. Yang kelima, Agi memiliki sahabat yang baik, yaitu Jack, Will, dan Summer. Sahabat dapat menjadikan sumber daya kognitif dan emosi dari masa kanak-kanak hingga tua. Sahabat juga dapat meningkatkan penghargaan diri dan rasa sejahtera. Secara lebih khusus, persahabatan anak-anak memiliki 6 fungsi, yaitu yang pertama, pertemanan atau companionship. Persahabatan memungkinkan anak-anak memiliki seorang mitra dan pasangan bermain yang dikenal, bersedia meluangkan waktu bersama, dan bergabung dalam aktivitas kerjasama. Lalu yang kedua, stimulasi atau stimulation. Persahabatan memungkinkan anak-anak memperoleh informasi yang menarik, menggairahkan, dan mengasihkan. Yang ketiga, dukungan fisik atau physical support. Sahabat memberi waktu, sumber daya, dan bantuan. Yang keempat, dukungan ego atau ego support. Sahabat memberikan dukungan, pengukuhan, dan umpan balik yang dapat membantu anak-anak membina kesannya mengenai diri sendiri sebagai individu yang kompeten, menarik, dan berharga. Yang kelima, perbandingan sosial atau social comparison. Persahabatan memungkinkan anak memperoleh informasi mengenai posisinya di antara anak lain dan apakah ia baik-baik saja. Dan yang terakhir yaitu afeksi dan keakraban atau affection dan intimacy. Persahabatan memungkinkan anak-anak menjalin relasi dengan orang lain secara hangat, dekat, dan percaya. Selanjutnya yaitu ada pesan-pesan moral dari film Wonder 2017. Terlepas dari semua konflik yang Agi harus hadapi, tentulah muncul hal-hal berarti yang menjadi pesan moral bagi penontonnya, yaitu diantaranya yang pertama ada berbaik hati. Kebaikan sangatlah penting dalam hidup. Tanpa kebaikan, hidup tentunya akan dipenuhi kebencian. Sudah bukan hal yang asing lagi bahwa ada momen yang terselip di antara kehidupan saat ada beberapa orang yang tidak setuju atau tidak menyukai keberadaan seseorang dan berujung melemparkan hinaan terhadapnya. Tentunya tidaklah mudah jika hanya berdiam diri saja saat hinaan tersebut diarahkan. Tapi, kebaikan selalu punya caranya sendiri untuk melawan kebencian dengan cara yang tepat. Yang kedua, tidak menyerah dalam persahabatan. Salah satu unsur penting yang terkandung dalam film ini ialah persahabatan antara Agi dan Jack, Will. Proses pembentukan hubungan persahabatan di antara keduanya tidaklah mudah. Keduanya melalui lika-liku persahabatan sebelum akhirnya sadar bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi sahabat sejati.
Yang ketiga yaitu kesempurnaan sejati berasal dari dalam diri. Memiliki kesempurnaan fisik pastilah merupakan impian semua orang. Tak ada seorang di dunia ini yang tidak mengimpikan hal tersebut, termasuk Agi. Dia kerap kali dilanda rasa tidak percaya diri terhadap penyakit yang dideritanya. Awalnya sangat sulit baginya untuk menerima hal itu, namun lambat laun dia mulai menerima kekurangan itu dan memaknainya dengan cara pandang yang lebih luas. Yang keempat, air mata adalah kontemplasi untuk memotivasi diri. Takut, gembira, sayang, sedih, cemburu, dan amarah adalah beberapa dari sekian banyak emosi yang kita rasakan dalam diri yang disebut perasaan. Perasaan berasal dari dalam hati sebagai wujud luapan emosi atas apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Hidup kerap kali membawa manusia menghadapi beberapa peristiwa yang membuat manusia merasakan sesuatu, seperti yang terjadi pada Agi. Hidup membawanya menghadapi hal-hal yang membuatnya merasakan kesedihan dan banyak rintangan yang harus dia hadapi. Rasanya mustahil baginya untuk tidak merasa sedih, sebab hal yang dia hadapi ialah penyakit yang berdampak buruk pada penampilannya, dan itu secara langsung berdampak buruk pula pada banyak aspek dalam hidupnya. Yang kelima, peristiwa yang dihadapi dalam hidup membentuk jati diri manusia. Setiap manusia di muka bumi pasti pernah atau sedang menghadapi masalah-masalah dalam hidup mereka. Mulai dari yang tua, yang muda, yang kaya, yang berkekurangan, laki-laki, dan perempuan tidaklah kebal dari hal yang disebut masalah. Lalu yang terakhir, yang keenam, penindasan dapat menjadi jalan kesuksesan. Hal yang tidak kalah penting yang terkandung dalam film ini adalah tentang penindasan. Agi kerap kali korban penindasan di sekolah. Ditindas sudah seperti menjadi makanannya sehari-hari. Entah itu tentang kelainan fisiknya atau kepangan di rambut belakangnya. Keseluruhan fisiknya selalu menjadi bahan ejekan oleh orang lain. Tentu saja penindasan ini tidaklah menjadi hal yang mudah baginya. Ada saat di mana dia mendapati dirinya merasa sangat terusik dengan hal itu, tapi itu tak menjadi akhir dari hidupnya. Ditindas berarti bahwa posisi seseorang yang ditindas tersebut berada selangkah lebih di depan dari orang yang menindasnya. Hal ini dibuktikan oleh Agi melalui prestasi yang diraihnya di sekolah. Demikian penjelasan yang kita paparkan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.